Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar konfigurasi mikrotik di VirtualBox ya. Nanti kita akan coba konfigurasi DHCP server dan juga DNS ya. Kemarin kita sudah belajar menggunakan mikrotik, tapi menggunakan adaptornya itu ini ada bridge adapter dan juga kemarin itu host only ya kalau nggak salah ya. Oke, kali ini kita akan coba install lagi mikrotiknya, tapi nanti untuk kliennya itu saya menggunakan OS Windows di VirtualBox, jadi tidak langsung terhubung ke ini adapter host only, tapi nanti kita akan gunakan adapter internal karena nanti mikrotiknya akan berhubungan dengan virtual machine di VirtualBox-nya ya. Jadi kemarin sudah belajar juga perbedaan mengenai network ya, ada bridge adapter, NAT, kemudian internal dan juga host only. Kalau host only kemarin itu hubungan dengan di virtual machine-nya dengan laptop kita ya, menggunakan host only adapter. Kemudian kalau internal itu antara virtual machine di VirtualBox ya. Jadi maksudnya adapter internal atau internal network itu ini Windows virtual machine Windows ini bisa terhubung dengan mikrotik itu dengan menggunakan internal network ya. Oke, langsung saja ya. Sekarang kita mau buat baru ya mikrotiknya. Misalkan mikrotik AJK. Next. Kita next saja ya. Kemarin sudah belajar juga cara installnya. Ini kita tinggal next saja, nggak apa. Yang penting dikonfigurasi setelah ini ya. Sekarang kita masuk, ini sudah jadi ya virtual machine-nya. Sekarang kita masuk ke setting, kemudian storage-nya. Pertama kita masukkan mikrotiknya dulu ya, mikrotik ISO-nya dulu ya. Caranya itu di storage, kemudian ini kita pilih yang mikrotik. Oke, kemudian untuk networknya kita akan tetap menggunakan dua network ya. Jadi yang pertama itu kita mau menggunakan bridge adapter, nanti yang akan kita gunakan untuk mikrotiknya ini agar terhubung ke internet ya. Jadi ada dua adapter. Kemudian yang kedua kita menggunakan internal. Nah, internal nanti fungsinya untuk agar ini bisa terhubung ya antara mikrotik yang kita buat dengan klien Windows yang sudah saya install di sini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal jalankan. Nah, ini kemarin banyak yang mengalami kendala mengenai DHCP servernya ya. Oke, ini sudah jalan virtual mesinnya. Nah, kemudian untuk menginstalnya kita tandai semua. Cara untuk menandai semua itu dengan tekan huruf A di keyboard ya, atau All ya. Kemudian kita enter atau kita klik tombol I ya, install ya. Di sini ada keterangan press I untuk install ya, I. Kemudian kita klik huruf Y, kemudian tambahkan lagi. Oke. Ini proses instalasi mikrotik OS-nya di virtual machine VirtualBox ya. Kemudian kita klik enter untuk merestart. Lupa ya. Ini tadi kita belum di uncheck ini ya, atau belum di unmount. Kita nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Klik A dan tombol I. Yes. Oke, ini sebelum kita reboot, ini di optical drive-nya ini kita hilangkan tanda centang ini dulu atau kita unmount biar nggak nginstal lagi ya. Oke, kemudian kita enter. Oke, ini kita masuk menggunakan login admin.
dan passwordnya itu kosong ya, masih belum kita setting. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke Mikrotik OS nya. Oke, sekarang kita mau coba konfigurasi Mikrotik OS ini dengan menggunakan Winbook ya. Kita buka Winbook nya. Oke, Winbook ini caranya kita harus tahu ini adapternya, MAC address dari adapternya ya. Network yang bridge ini ya, adapternya itu yang pertama adapter 1 menggunakan bridge adapter. Ini MAC addressnya untuk meremote ya. Nah, biasanya kalau kita klik di sini tuh langsung muncul, nah kan langsung muncul ya. Kenapa langsung muncul? Karena di sini saya terhubung ke internet atau ke hotspot HP saya, jadi laptop saya itu sudah saya hubungkan ke laptop. Maksudnya saya hubungkan ke hotspot HP saya ya. Kemudian di Mikrotiknya, di bridge adapter ini juga langsung terhubung ke jaringan ya. Oke, sekarang kita coba remote ya. Di sini muncul MAC address-nya. Kalau kita cek, ini sudah sama ya. 080027A5 2A70 ya. Passwordnya kan masih kosongan. Kita connect. Oke, kita sudah berhasil terhubung ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil terhubung ke Mikrotik OS nya. Sekarang kita coba cek ya, apakah Mikrotik kita sudah dapat IP dari HP atau belum ya, dari hotspot HP. Kita cek di DHCP client. Nah, sudah dapat. Ternyata sudah dapat ya. Kita cek di IP address. Nah, ini. Jadi sudah dapat IP 172.20.10.4 ya. Ini IP-nya itu dari hotspot HP. Biasanya kalau belum muncul itu bisa kita lakukan manual ya. Misalkan ini kita hapus. Misalkan belum mendapatkan IP ya. Nah, ini kan sudah kosongan ya. Caranya itu kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP client, kita tambah di sini. Nah, interface-nya kita pilih yang address 1 ya, karena yang address 1 itu yang bridge adapter. Kemudian kita coba apply. Nah, nanti akan otomatis mendapatkan IP ya. IP-nya nah di sini juga langsung otomatis ada. Oke, untuk yang adapter 1 sudah selesai ya, sudah mendapatkan IP. Sekarang kita coba konfigurasi yang adapter 2 ya, tadi menggunakan internal ya, internal network. Caranya IP kemudian address, kita klik tanda plus ini ya, tanda tambah ini, kemudian misalkan 192 IP-nya ya 108.99.1 ya, jangan lupa untuk prefix-nya. Kemudian untuk yang interface-nya kita pilih yang ether 2. Oke, jadi IP di sini itu terserah teman-teman mau diisi IP berapa saja ya. Kemudian kita apply, nanti otomatis networknya akan terisi sendiri ya. Kita klik OK. Ya. Di sini ether 2 sudah selesai kita beri IP ya. Selanjutnya kita coba buat DHCP server ya, konfigurasi DHCP server. Kita masuk ke DHCP server, kemudian kita DHCP setup ini ya. Interface-nya kita pilih yang ether 2 karena yang mau kita buat untuk DHCP server itu di interface 2 ya, atau ether 2 ya. Dan kita klik next. Nah, ini DHCP address space-nya default saja. Gateway-nya juga default. Oke. Ya, ini DHCP pool ya, atau select pool IP address. Maksudnya itu DHCP yang kita buat itu mau membuat berapa ring IP yang bisa digunakan user. Misalkan kita cuma butuh 35 user, kita mulai dari 10 ya, jadi 192.168.99.10 sampai sampai 45 misalkan begitu ya. Jadi nanti klien itu dapat IP-nya itu antara 99.10 sampai 99.45. Kalau klien itu mendapatkan IP di luar ini, di luar rank ini, berarti konfigurasinya masih ada yang salah.
Oke, kemudian kita next. DNS servernya ini masih ngikut hotspot IP ya, nggak apa-apa, kita next saja. Sistemnya default. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba jalankan yang Windows ini ya. Nah, jadi nanti Windows ini akan mendapatkan IP dari Mikrotik yang kita konfigurasi tadi ya. Oke, sekarang kita coba cek apakah virtual machine dari klien ini sudah mendapatkan IP atau belum. Kita klik kanan, kemudian open network and sharing center. Ya, masuk ke adapter setting. Di sini masih ada unidentified ya. Sekarang kita coba cek di property. Kita coba cek status dulu ya. Dapat IP berapa? Ini IP-nya masih belum ya, belum sesuai ya. Sekarang kita cek di property. Kemudian yang IP versi 4 ya, TCP IP versi 4. Ini masih statik ya. Sekarang kita coba Optane atau dinamis ya, DHCP ya. Jadi kita pilih yang Optane. DNS-nya juga Optane. Sekarang kita coba cek ya. Ini public saja nggak apa. Oke, sekarang kita cek IP-nya. Dapat IP berapa kira-kira? Tadi rank IP-nya itu kan 192.168.99.10 sampai .45 ya. Kita cek. Nah, ini dapat IP 99.45. Jadi konfigurasi DHCP servernya sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba ping dari sini ya. CMD ping 92.168.99.1. Kita coba ping ke Mikrotiknya. Oke, sudah terhubung ya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi DNS ya. Kita masuk ke Winbox lagi ya. Oke, jadi kita konfigurasi yang DNS ya sekarang. Kita coba IP, kemudian masuk ke DNS. Setelah itu kita tambahkan dulu IP-nya itu 92.168.99.1 ya, misalkan IP DNS-nya ini ya. Kemudian masuk ke static, kita tambahkan juga namanya, misalkan septian.my.id. IP-nya 192.168.99.1. Oke. Ini kita oke juga. Sekarang kita cek di terminal. Kita coba ns lookup 192.168.99.1. Tidak bisa ya ns lookup di sini. Kita coba ping. Oke, sekarang kita coba langsung di kliennya ya, apakah Windows atau DNS-nya sudah berhasil atau belum ya. Kita buka Windows-nya. Oke, ini Windows-nya ya. Sekarang kita caranya kita disable dulu ya, karena DNS-nya ini masih belum ada ya tadi ya. Oke, kita klik kanan, disable, kemudian kita enable, dan kita cek DNS-nya belum ditambahkan di DHCP ya teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu di DHCP ya, di Winbox, IP, DHCP servernya, kemudian network. Ini DNS-nya kan masih kosong. Nah, ini kita tambahkan ya, DNS server 92.168.99.1. Apply. Oke. Sekarang kita coba disable lagi yang di Windows kliennya. Kita enable. Kemudian kita cek
Nah, DNS-nya sudah terisi ya, 99.1 ya, sesuai yang kita konfigurasi tadi. Oke, sekarang kita coba cek di terminal atau di CMD ya. ns lookup 192.168.99.1. Masih belum berhasil teman-teman. Kenapa ya? Oke, kita coba cek di winbooknya. IP DNS-nya sudah benar. Oh, ini allow-nya ya, kita centang ya. Allow remote request-nya belum kita centang. Kita apply dulu. Oke, kita close, nggak apa. Sekarang kita coba, ini kita disable lagi nggak apa ya, biar oke. Sekarang kita coba buka CMD lagi ya teman-teman. ns lookup 92.168.99.1. Nah, sudah berhasil ya konfigurasi DNS servernya ya. Jadi sudah nyambung ini ke servernya itu septian.my.id. Sekarang kita coba ns lookup septian.my.id. Oke, sudah berhasil teman-teman untuk konfigurasi DHCP server dan juga DNS server ya. Jadi bedanya dengan video yang sebelumnya, kalau video sebelumnya kan menggunakan mikrotik, kemudian kita sambungkan ke laptop kita ya, Windows di laptop kita. Nah, untuk yang video sekarang itu kita menggunakan Windows client di VirtualBox. Bedanya itu kalau yang kemarin adapter 2 itu menggunakan host only adapter, kemudian yang sekarang menggunakan internal ya, internal network untuk terhubung ke Windows client-nya. Oke, cukup ya untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.